Episode 5. Alvin mirip Dani. Pagi hari yang masih begitu menyegarkan ini, ibu muda dengan perasaan bahagianya nampaknya begitu bersemangat memanjakan bayi kecilnya. Ya, pada pagi ini, Fanny telah selesai memandikan si mungil Alvin. Bayi yang sudah 3 hari Fanny rawat itu, tubuh mungilnya kini telah begitu sangat harum sehingga membuat Fanny sendiri ingin menciumi Alvin. Meski baru 3 hari gadis remaja itu merawat seorang bayi dengan bantuan kedua asistennya. Ternyata telah berhasil membuat Fanny bisa merawat Alvin dengan mandiri, meski kemandiriannya itu baru bisa Fanny lakukan di hari ketiganya. Fanny begitu senang, karena dengan kehafanan Alvin dalam kesehariannya, membuat gadis muda itu tidak merasa kesepian dan seolah memiliki sebuah hiburan menyenangkan yang tak ada duanya. Kap, kap, kap. Fanny menciumi wajah mungil dan kedua tangan mungil Alvin. Anak bunda wangi sekali, ingin bunda cium, cium terus deh kap, kap. Petik 2 titik. Gumam Fanny dengan menciumi wajah mungil Alvin. Tampaknya anak bunda ini, sudah pakai bedak wangi, baju baru, semuanya sudah lengkap. Ya sudah kalau begitu, kita ke ruang tengah yuk sayang, kita main di sana. Ajak Fanny dengan senyumannya. Lalu gadis remaja itu pun dengan perlahan mulai membawa tubuh mungil putranya itu dalam dekapannya. Tak lupa 2 botol minuman susu telah Fanny siapkan sebelum sepasang kaki jenjangnya itu melangkah keluar dari dalam kamar. Dengan perasaannya yang masih bahagia, Fanny terus menciumi wajah mungil Alvin, hingga baru saat dirinya sampai di dekat pintu. Tok, tok, tok. Nak Fanny, Bi Asih mau masuk. Seru Bi Asih dari luar pintu kamarnya. Fanny pun langsung membuka pintu kamarnya itu, dan nampaklah Bi Asih dengan nampan di kedua tangannya yang sudah berisi makanan. Loh nak Fanny, Alvin sudah dimandikan, mengantar sarapan untuk Fanny, Bi Asih juga ingin membantu memandikan Alvin. Tanya Bi Asih heran, pasalnya selain untuk, iya Bi, baru tadi selesai mandinya. Ini Alvinnya sudah wangi sekali, iya kan anak bunda. Petik 2 titik. Sahut Fanny dengan senyumannya. Waduh, kalau begitu Bibi sudah terlambat yang mau bantu. Seru Bi Asih dengan menggelengkan kepalanya, ia tak menyangka akan teledor seperti ini. Hihi, Bi Asih ini, santai sajalah Bi, Fanny sudah bisa kok merawat Alvin. Ya sudah, kalau begitu, kita ke ruang tengah ya, Fanny mau jaga Alvin di sana, sekaligus sarapan di sana juga. Lanjut Fanny pada akhirnya. Lalu gadis remaja itu pun kembali melanjutkan langkahnya dengan diikuti oleh Bi Asih yang setia mendampingi. Akhirnya sampai juga. Seru Fanny, lalu gadis remaja itu pun meletakkan 2 botol susu yang dibawanya tadi di meja yang ada di sana. Fanny memperhatikan kedua bola mata Alvin yang juga sedang menatapnya. Ini sudah yang kesekian kalinya Fanny menatap wajah putranya itu. Setiap kali menatapnya, wajah Alvin memang benar sangat mirip dengan suaminya Kak Dani. Yang tidak sama adalah bentuk dari kedua kelopak mata Alvin, entah mirip siapa, namun selebihnya benar sangat mirip dengan suaminya Dani. Pernah terbesit dalam pikiran Fanny, jika benarkah Alvin adalah anak dari teman Kak Dani. Lalu mengapa wajahnya malah mirip dengan suaminya Kak Dani? Entahlah, namun yang pasti, Fanny tak ingin pikiran buruk semacam itu terus menguasai pikirannya. Nak Fanny, ayo sarapan dulu, biar Nak Alvin Bibi saja yang menggendongnya, ini sudah pukul 7 lewat loh Nak. Seru Bi Asih lagi, pasalnya sudah sekitar setengah jam nonanya itu melewatkan waktu sarapannya. Tidak perlu Bi, biar Alvin letakkan di kasur karpetnya saja, iya Fanny juga sudah mau makan ini. Sahutnya lalu Fanny pun meletakkan tubuh mungil putranya itu di atas karpet tebal nan empuk yang memang biasa Fanny jadikan tempat bermain untuk dirinya dan juga putranya. Ya sudah Nak, kalau begitu Bibi mau lanjut ke dapur dulu ya, Bibi mau bantu Bi Elda melanjutkan pekerjaan di dapur. Seru Bi Asih pamit, Lia Bi lanjutkan saja. Sahut Fanny. Kini di ruangan santai itu, hanya ada Fanny dan juga si mungil Alvin. Bayi mungil yang sudah berumur 10 hari itu hanya memperhatikan bundanya yang ingin segera makan. Bunda mau sarapan dulu ya sayang, Alvin yang tenang ya jangan rewel.
Seru Fanny dengan mengelus pipi mungil Alvin. Fanny pun mulai memakan menu sarapannya dengan lahap. Sesekali ibu muda itu menatap pada putranya yang masih belum terlelap. Entahlah, hari ini Alvin tak seperti biasanya yang sering mudah terlelap di waktu pagi seperti ini. Tak butuh waktu lama bagi seorang Fanny untuk menghabiskan sarapannya. Lah paham jika putranya Alvin sangat membutuhkan perhatian dan sikap manja dari dirinya. Sehingga Fanny pun ingin segera menyudahi sarapannya. Alhamdulillah, akhirnya Bunda selesai juga makannya sayang, maaf ya Alvin sudah nunggu Bunda. Serunya. Fanny yang sudah berstatus sebagai seorang ibu itu meski sebenarnya bukan benar-benar ibu kandung dari Alvin. Tetap menyayangi bayi mungil itu layaknya anak kandungnya sendiri. Terasa begitu singkat memang bagi seorang Fanny. Apalagi masih gadis remaja tapi sudah menyayangi seorang anak yang sama sekali bukan dari darah sarapannya. Namun itulah yang terjadi pada Fanny, gadis remaja itu benar-benar telah jatuh hati dan menganggap Alvin sebagai putranya sendiri. Fanny masih menemani putranya dengan bercanda ria. Bahkan ibu muda itu sampai membuka dan menutup wajahnya dengan telapak tangannya agar terlihat lucu sehingga putranya bisa tertawa. Namun sayang, bukannya tertawa, Alvin malah terlihat kebingungan dengan tingkah ibunya. Aduh, kamu ini bagaimana sih Fanny? Kan Alvin baru berumur 10 hari, mana mau mengerti dia dengan bercandaanmu. Gumam Fanny tak habis pikir dengan menepuk jidatnya sendiri. Baru sesaat Fanny bercanda dengan anaknya, tiba-tiba saja Alvin menggeliat resah, bahkan wajah mungilnya nampak memerah, hingga oek, oek, oek. Petik 2 titik. Alvin menangis, nampaknya bayi mungil itu sedang kehausan, lebih tepatnya Alvin ingin segera minum susu karena bayi mungil itu ingin segera terlelap. Oek, oek, oek. Aduh, anak bunda, kenapa sayang, Alvin haus. Alvin mau tidur baiklah kalau Alvin mau tidur bunda kasih minum susu dulu ya. Seru Fanny. Lalu ia pun memberikan susu Alvin yang sudah ia sediakan tadi. Dan ternyata benar, dalam seketika Alvin langsung terhenti dari isak tangisannya setelah Fanny memberikannya susu. Kasihan, anak bunda ternyata ngantuk, tidur yang nyenyak ya sayang lembut dengan masih memegangi botol yang berisi susu yang diminum Alvin. Seru Fanny sore pun mulai menyapa. Setelah cukup lama menemani putra mungilnya yang terlelap, kini Fanny kembali menggendong putranya Alvin. Rupanya bayi mungil itu telah terbangun dari tidur lelapnya. Dengan menikmati indahnya waktu sore, Fanny bersama sang putra Alvin sedang berada di depan teras rumahnya. Fanny melangkahkan sepasang kaki jenjangnya secara bolak-balik karena ibu muda itu ingin membuat bayi mungilnya merasa nyaman dalam dekapan hangatnya. Alvin, di sini banyak bunga yang tumbuh bermekaran. Nanti kalau Alvin sudah besar bantu bunda untuk menyiram tanaman bunga itu ya. Seru Fanny dengan menatap wajah mungil Alvin yang juga menatapnya. Alvin si bayi mungil itu diam saja mendengarkan seruan bundanya. Seolah mengerti, bayi mungil itu sampai mengedipkan kedua kelopak matanya yang menandakan jika dirinya mengerti akan ucapan bundanya. Kap, bunda sayang kamu nak. Seru Fanny dengan menciumi kening Alvin. Fanny masih melanjutkan langkahnya agar putranya merasa nyaman dalam gendongannya. Hingga tanpa sengaja Fanny mengarahkan pandangannya pada security-nya. Om Dian yang nampaknya sedang berbicara dengan dua orang perempuan berhelm yang masih berada di motor mereka. Om Dian seperti bicara dengan orang yang aku kenal, tunggu dulu, kenapa dua orang perempuan itu mirip Rika dan Fitri? Petik 2 titik. Gumam Fanny dengan terus memandangi tiga orang itu. Lalu pemotor itu pun masuk ke halaman rumah Fanny. Mereka semakin dekat, hingga Fanny benar-benar bisa mengenali siapa dua orang perempuan yang baru tiba itu. Fanny, panggil Rika setelah membuka helmnya. Rika, Fitri. Sahut Fanny senang, ternyata memang benar, dua orang wanita itu adalah kedua sahabatnya. Assalamualaikum Fanny. Seru Rika. Lalu dengan segala kerinduannya Rika pun memeluk Fanny, dan tak lama dari itu pun Fitri juga ikut memeluk. Fitri dengan Rika begitu sangat terharu setelah bertemu dengan sang sahabat yang sudah lebih dari sekitar 2 bulan ini tidak mereka jumpai. Hati ketiga wanita yang bersahabat itu menjadi menghangat di saat mereka telah melepas kerinduan yang telah lama ingin mereka salurkan. Akhirnya setelah cukup lama mereka bisa bertemu juga. Rasa kebahagiaan dan haru itulah yang mereka rasakan saat ini.
Sudah, lepaskan, kalau seperti ini, aku dan anakku bisa sesak nafas tahu. Seru Fanny. Refleks Rika dengan Fitri pun melepas pelukan itu. Rika dengan Fitri menjadi terngiang setelah mendengar kalimat terakhir Fanny. Dan sontak saja mereka berdua langsung menoleh ke arah bayi mungil yang berada dalam gendongan sang sahabat. Tadi Fanny mengatakan anakku, jadi Fanny telah memiliki anak. Fanny, kamu sudah punya anak, kok bisa? Pernikahanmu kan belum 3 bulan, tapi ini sudah punya anak. Bagaimana bisa? Petik 2 titik. Tanya Rika yang sangat heran. Iya Van, kok kamu malah sudah punya anak? Memangnya kapan kamu hamil, kok tiba-tiba sudah ada anak begini? Petik 2 titik. Timpal Fitri yang juga kebingungan dengan Fanny. Fanny hanya tersenyum melihat kebingungan kedua sahabatnya, wajar memang jika mereka terheran-heran. Pertanyaan kalian akan aku jawab di dalam, ayo sekarang masuk dulu. Putus Fanny pada akhirnya. Dan ketiga gadis remaja itu pun masuk juga. Fanny mempersilahkan kedua sahabatnya itu untuk duduk, karena dua pembantu di rumahnya sudah mendengar ada tamu dari Nona Fanny-nya. Mereka pun sudah mulai menyiapkan minuman segar serta beberapa cemilan untuk mereka. Selamat sore Nona, silakan diminum dulu minuman dan cemilannya. Seru Bi Elda setelah 3 gelas minuman segar dengan cemilan itu. Terima kasih Bi. Sahut Fanny, dan setelah itu Bi Elda pun kembali undur diri menuju dapur. Kalian, dari mana tahu alamat rumahku, kan aku tak memberitahu sama sekali pada kalian. Ucap Fanny, karena itulah yang ia bingungkan dari kedua sahabatnya. Aduh, terlambat kamu Dir, kalau soal alamat jangan ditanya, itu mudah dicarinya, aku tahu alamat rumah kamu dari Om Yudi. Jelas Fitri, memangnya papa mau memberitahu kalian? Petik 2 titik. Tanya Fanny tak percaya, karena sepertinya tak mungkin jika papanya memberikan alamat ini pada kedua sahabatnya. Ya pasti dikasihlah Dir, memang kenapa harus tidak bisa? Petik 2 titik. Sahut Fitri menggeleng. Setelah itu Fanny baru mengangguk, ternyata papanya bisa juga memberi alamat rumah suaminya. Fanny kira papanya tak akan memberikan alamat tempat tinggal barunya pada sahabatnya. Jika Fanny dan Fitri sedang membahas alamat rumah, maka beda halnya dengan Rika. Semenjak Rika duduk di sofa, gadis itu sudah begitu memperhatikan anak Fanny. Ternyata anak sahabatnya ini begitu sangat mirip dengan Dani, ya wajar memang jika mirip, kan bayi ini anaknya. Vin, kamu masih belum menjawab pertanyaan kita, kamu kapan hamil Vin, kok sekarang sudah punya anak, jangan katakan kalau kamu. Titik-titik. Petik 2 titik. Namun Rika langsung menghentikan kalimatnya. Hamil di luar pernikahan begitu, ya tidaklah Rik, mana mungkin aku melakukan hal serendah itu. Petik 2 titik. Sahut Fanny untuk meluruskan kalimat sahabatnya. Terus maksudnya bagaimana, kamu sendiri kan tadi yang mengatakan kalau anak ini anak kamu, sedangkan usia pernikahanmu belum sampai 3 bulan. Lalu bagaimana caranya kamu sudah punya anak sedangkan kamu sendiri masih belum 3 bulan menikah? Aneh. Sahut Rika lagi. Lia betul aneh. Timpal Fitri yang membenarkan kalimat sahabatnya. Baiklah, akan aku jelaskan, jadi anak yang ada dalam gendonganku ini namanya Alvin, aku sudah menyayangi Alvin seperti putraku sendiri. Alvin ini sebenarnya anak dari teman Kak Dani yang sengaja dititipkan padaku untuk aku rawat. Aku sendiri tak tahu kenapa orang tua Alvin menitipkannya padaku dan Kak Dani, yang jelas Kak Dani menyuruhku untuk bisa merawat Alvin dengan baik. Ujar Fanny panjang lebar karena memang itulah yang ia tahu dari suaminya Dani. Mendengar penuturan dari sahabatnya Fanny, entah mengapa Rick merasa ada yang janggal. Begitupun dengan Fitri. Setelah diperhatikan secara seksama, Alvin lebih mirip dengan Dani. Rasanya sangat aneh jika tidak memiliki hubungan darah dengan Dani tapi wajah Alvin benar sangat mirip Dani, apa ini suatu kebetulan? Kalian kenapa diam? Apa ada yang salah dengan penjelasanku? 2. Bukannya tadi kalian bertanya tentang putraku. Terus kenapa sekarang kalian malah terlihat bingung dan bimbang? Petik 2 titik. Seru Fanny. Bukan seperti itu Dir, hanya saja. Kalimat Rika pun menjadi terhenti. Fanny, kalau dilihat-lihat, Alvin mirip Dani ya, coba kamu perhatikan, wajah Alvin sangat mirip dengan Dani,
Bisa dipastikan mungkin sekitar 80-85% Alvin sangat mirip Dani, iya kan? Petik 2 titik. Ucap Fitri pada akhirnya. Dek, dada Fanny terasa begitu bergemuruh. Apa yang diucapkan oleh sahabatnya memang sudah dirinya rasakan juga. Namun Fanny Cak ingin membiarkan apa yang menjadi kegundahan dalam pikirannya terus menggerogotinya. Namun, setelah mendengar sahutan dari temannya, telah membuat kepercayaan hatinya menjadi terbelah sekarang. Benarkah jika Alvin memang benar anak dari teman suaminya Dani, atau mungkin Alvin? Tidak, Fanny tak ingin lagi pikiran negatif itu kembali menguasainya. Lebih baik ia menanyakannya sendiri pada suaminya.